Inilah dia panelis yang pertama, Cak Lontong. Selamat malam, salam lempar. Salam lempar. Ya. Anda dari mana, Tong? Saya mewakili peneliti dukun kalangan regional. Oh, peneliti dukun kalangan regional, jadi hanya beberapa tempat saja. Regional. Hanya domestik. Domestik. Dan dukun yang di luar Indonesia tidak saya amati. Oh, tidak. Tidak, karena peneliti dukun kalangan regional alias pendekar. Oh, pendekar. Tapi ini dukun bukan sembarang dukun ya. Loh, dukun apa ini? Ini dukun yang beneran. Iya, dukun bukan yang berkaitan dengan menjadi kaya, bukan pengobatan, bukan. Oh, khusus untuk yang menjadi kaya. Oke, sekarang saya akan minta untuk seseorang mengadakan survei. Untuk itu mari kita berdoa semoga apa yang dikatakan oleh dia semuanya bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk kita dan ada faedahnya untuk negara, bangsa. Ini ya. Oke? Silakan calon toh. Saya maksud Anda? Ya, kita berdoa untuk Anda. Anda tidak perlu berdoa sedalam itu karena saya hanya akan memberikan data yang sederhana. Ringan berarti. Ringan. Ya. Saya bicara tentang yang tadi bersifat mistis ya. Iya. Banyak menunjukkan data bahwa orang yang pengen kaya datang ke dukun. Itu ternyata data saya mengatakan orang yang pengen kaya datang ke dukun itu 100% ke dukun dan 100% kecewa. Dukun itu adalah pekerjaan, profesi. Iya. Profesi dia lakukan untuk menghasilkan, untuk menghasilkan kaya, supaya kaya. Dukunnya sendiri pengen kaya dengan bekerja. Iya. Lah ini orang datang pengen kaya ke tempat orang yang juga pengen kaya sebagai dukun. Pasti Anda bingung. Enggak, saya bingung. Coba Anda ke dukun. Enggak usah. Saya bisa menangkap. Nggak bakalan bisa, Pak. Dukunnya aja mau kaya dia bekerja sebagai dukun. Kok kita datang? Kita pengen kaya kok datang ke dukun. Harusnya kan bekerja. Dukun itu sebenarnya memberi contoh pada kita. Kalau kamu pengen kaya, bekerjalah. Tapi tahu nggak? Pola pikir orang biasa dan orang kaya itu beda. Belum, ini saya belum tahu ya, saya jelaskan. Moga-moga ilmu ya untuk kita ya. Ya ini ilmu. Iya. Orang kaya itu takut menjadi orang biasa. Orang biasa tidak takut menjadi kaya. Beda banget. Bedanya apa dalam melihat uang? Itu secara nominal sama buat siapapun. Tetapi buat orang kaya, uang itu dilihat secara logis, pakai logika. Tapi kalau orang biasa melihat uang itu secara emosional. Akhirnya apa? How you get it and how you spend it mempengaruhi itu. Iya. Bagaimana Anda mendapatkan uang dan bagaimana Anda memanfaatkan uang itu. Ya. Kalau Anda melihat secara logika, Anda akan mendapatkan dengan berlogika. Mengeluarkan juga ada logikanya. Ya. Tapi kalau Anda melihat secara emosional, terjadilah kedukun. Memperolehnya secara emosional. Wah, nanti benar. Menggunakanmu secara emosional. Ini yang harus kita rubah perlahan pada masyarakat kita. Yang dibilang benar ya Pak. Ini benar nih. Iya benar. Sebentar. Dari tadi saya benar. Iya benar Pak. Benar. Jangan-jangan ini bukan saya. Cak Lontong. Ya. Itu yang dibilang uang setan dimakan setan, maksudnya emosional itu. Yang tadi emosional itu, iya. Ini bukan perkara uang setan dan jadi emosional itu artinya tidak berlogika. Terus bagaimana kita melatih supaya mental kita terbiasa menjadi orang kaya? Ini saya kasih tips bagi Anda, terutama Anda Budi. Anda pengen jadi orang kaya? Bagus. Kalau Anda pengen jadi orang kaya, bagus. Jangan selama ini cuma kaya orang aja kan. Tolong dengarkan baik-baik. Ini tipsnya ya. Kebiasaan yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang kaya. Yang pertama, Anda tahu nggak? Kebiasaan membaca minimal 30 menit per hari. Itu adalah kebiasaan mencetak menjadi orang kaya. Data saya mengatakan, membaca 30 menit per hari itu sama dengan membaca setengah jam per hari. Ya, ini luar biasa. Pak, otaknya udah mulai rembes lagi nih Pak nih. Nah, 80% orang yang membaca 30 menit per hari. Ya, 80% orang yang membaca 30 menit per hari. 30 menit per hari, dia punya sisa waktu 23 jam 30 menit dalam sehari. Iyalah, mulai kayaknya nih ya.
Udah mulai kebuka Mulai nih, tambalan ini iya. kayaknya Pak ini Pak. Tolong dipahami. Iya. Apa yang dilakukan selama 23 jam 30 menit setelah dia membaca 30 menit? Nah, Anda harus tidur minimal 6 jam sehari. Iya. Artinya sisanya adalah 17 jam 30 menit. Apa yang Anda lakukan selama 17 jam 30 iya. menit? aktivitas atau makan atau Terserah, bebas. Iya, makanya. Tapi modalilah itu dengan 30 menit membaca Iya. minimal per hari. Karena ini perbandingannya adalah ya, orang dewasa yang menganggur itu 75% tidak suka membaca. Saya tanya pada Budianto, Anda suka membaca? Gimana baca? Nah, Menulis saja tidak bisa Om. itulah 75 orang dewasa yang menganggur itu 75% itu tidak suka membaca. Dan 25% suka membaca, Suka membaca. tapi lebih suka menganggur. Loh gimana? Loh iya, Lebih suka menganggur daripada membaca. ini makanya yang membuat dia tetap Tapi kan dia nganggur. orang menganggur, dia yang Makanya padahal kalau dia bisa membaca tetapi dia nggak mau maksudnya. that's right. Ya. Ya, udah. Kemudian tips yang kedua, bangun. Ini penting. Kebiasaan bangun itu penting. Biasakan bangun setelah tidur. Ini penting sekali. Lu mau mati terus. Ini penting loh. Jangan menyepelekan loh. Jangan sampai Anda tidur terus lupa bangun loh. Ini penting. Mengawali kekayaan kalau Anda nggak bangun nggak bisa. Bangun setelah tidur itu penting. Tapi kuncinya iya, bukan iya. di situ. Bukan. Tapi orang kaya kebiasaannya itu bangun 3 jam 3 jam. sebelum melakukan aktivitas kerja. Misalnya Anda kerja jam berapa? Jam 9. Anda minim bangun harus Jam 6. 6. Ah. Ya. Iya, bangun jam 6. Karena ini data saya 44% orang kaya itu bangun justru di atas 3 jam. Kalau dia kerja jam 7, kadang dia jam 3 sudah bangun. Ah. Kadang jam 2 sudah bangun. 5 jam dong kalau Kadang gitu. jam lebih. Ah, jam 1 udah bangun. Ada yang seperti itu. Jam 12 udah bangun. Nah, itu yang belum tidur. Dan 70% orang yang nganggur. Nah, kayak Budi ini tolong dipraktekkan omongan saya ini benar apa enggak. 70% orang yang nganggur tuh belum bangun saat orang lain sudah bekerja. Benar Gimana nggak? tadi ya? Gimana, Pak? Ketika orang lain bekerja, Ya, apa yang Anda Anda belum lakukan? bangun. Sudah bangun atau belum? Orang lain kerja? Anda sudah belum bangun bangun. apa belum? Belum. Tuh kan? Iya benar. Nganggur. Iya. Saya tahu persis. Karena Saya tahu persis. kok tahu persis? Karena saya tidur di sebelahnya dia. Terus tadi gimana? Udah bangun? Ah, kalau sudah bangun Anda beraktivitas. Ada satu kebiasaan yang menurut Anda mungkin sepele tapi ini penting buat orang Nah, yang apa itu? mengucapkan selamat ulang tahun. Kepada yang baru bangun? Selamat bangun kalau itu. Mengucapkan selamat ulang tahun itu kebiasaan yang sangat baik dan penting.